Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adia Naura Syakira dengan NIM 14072520164 dari kelas akuntansi 2C akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi yang berjudul Penerapan sejumlah aturan dalam optimasi atau integral. Oke, langsung mulai saja. Mengapa integral penting dalam ekonomi dan akuntansi? Dalam ilmu ekonomi, kita seringkali hanya mengetahui perubahan kecil atau nilai batasnya saja. Untuk mengetahui kondisi totalnya, kita harus menggunakan kebalikan dari turunan, yaitu integral. Poin utamanya adalah integral berfungsi sebagai alat hitung untuk mengakumulasikan nilai kecil menjadi nilai total. Dan kedua, aturan optimasi dalam integral membantu perusahaan menentukan titik efisiensi maksimum, baik dalam hal menekan biaya maupun memaksimalkan keuntungan. Nah, sekarang aturan dasar integral dalam ekonomi, yaitu teori utamanya. Sebelum masuk ke kasus, kita harus paham dua jenis integral yang kita gunakan, yaitu yang pertama integral tak tentu, digunakan untuk mencari persamaan fungsi total jika fungsi marginalnya diketahui, selalu menghasilkan konstanta, yang dalam akuntansi dianggap sebagai biaya tetap. Dan yang kedua, integral tentu, yaitu memiliki batas atas dan batas bawah, digunakan untuk menghitung nilai pasti seperti total surplus atau total keuntungan dalam periode tertentu. Oke, sekarang penerapannya, yaitu mencari fungsi penerimaan total, yaitu marginal revenue atau MR adalah tambahan penerimaan akibat penjualan satu unit barang lagi. Jika kita ingin tahu total penerimaan dari seluruh barang yang terjual, kita harus mengintegralkan fungsi MR, yaitu formulasinya TR atau total revenue sama dengan MR, marginal revenue, demand quantity. Dengan mengetahui TR, perusahaan bisa menganalisis pada tingkat penjualan berapa penerimaan akan mencapai titik jenuh atau maksimum sebelum trennya turun. Selanjutnya, mencari fungsi biaya total atau total cost. Dalam akuntansi biaya, ada marginal cost atau MC, yaitu biaya tambahan untuk memproduksi satu unit produk. Untuk tahu total cost, kita lakukan integrasi terhadap MC, yaitu MC sama dengan MR di Q. Saat diintegralkan, muncul konstanta plus C. Dalam akuntansi, plus C ini adalah fixed cost atau biaya tetap, seperti sewa gedung atau penyusutan mesin yang nilainya tidak berubah meskipun produksi nol. Saatnya kita mengetahui surplus konsumen adalah keuntungan lebih yang dinikmati konsumen karena harga pasar lebih murah daripada harga yang sebenarnya berani mereka bayar. Yaitu cara hitung dengan integral. Integral tentu digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva permintaan dari jumlah 0 sampai jumlah keseimbangan dikurangi total pengeluaran, yaitu rumusnya CS sama dengan FQ DQ min P min Q. Nah, tadi surplus konsumen sudah, saatnya surplus produsen, yaitu keuntungan tambahan yang diterima oleh produsen karena harga pasar lebih tinggi daripada harga terendah yang sanggup mereka jual pada kurva penawaran, yaitu cara hitungnya PS sama dengan P kali Q min GQ D, menunjukkan tingkat efisiensi produksi. Semakin besar surplus produsen, semakin besar keuntungan kotor yang didapatkan perusahaan dari efisiensi biaya. Selanjutnya, analisis optimasi waktu dalam akuntansi manajemen. Aturan integral juga dipakai untuk menghitung akumulasi keuntungan atau arus kas bersih dalam rentang waktu beberapa tahun ke depan. Jika perusahaan punya aliran pendapatan kontinu, maka total nilai pendapatan masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang menggunakan integral sebagai berikut. PV sama dengan RTI dt. Nah, kesimpulan dari materi optimasi integral yang telah saya sampaikan yaitu yang pertama, integral dalam matematika ekonomi bukan sekedar rumus matematika, melainkan alat analisis bisnis yang krusial. Yang kedua, bagi seorang akuntan atau ekonom, aturan optimasi integral membantu mengubah data mentah marginal menjadi informasi finansial, yaitu total yang akurat. Yang terakhir adalah
Penguasaan integral mempermudah pengambilan keputusan manajerial terkait harga jual, target produksi, dan evaluasi surplus pasar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.